Welcome Cancer, selamat datang di Lentera Intuitif. Ini untuk readingan kalian awal Maret. Tanggal pastinya aku masih belum tahu. Yang jelas ini awal Maret deh pokoknya. Cancer, di sini kamu punya Three of One. Three of One. Kalau aku ngeliat Three of One di sini, eh, kalian kalian tahu apa yang kalian mau. Kalian bukan orang yang membiarkan mimpi kalian cuma jadi mimpi doang. Seenggaknya kalian punya rencana buat dapetin apa yang kalian mau. Dan syukur-syukur udah ada actionnya. Soalnya kalau ngeliat Three of One di sini ada gambarnya orang dia lagi nunggu kapal. Jelas tuh yang dia tungguin tuh kapalnya kayak gimana. Bahkan udah terbayang gitu kapal yang bakal datang tuh bentuknya atau wujudnya kayak gimana. Aku ngeliat kalian orang-orang yang punya visi yang cukup jelas soal mau jadi apa kamu ke depannya. Uh, Walaupun iya mungkin eksekusinya atau tindakannya belum sampai situ, tapi seenggaknya blueprintnya ada deh. Iya, rencananya ada atau gambarannya udah jelas. Ya, crossing the reading, kamu di sini punya hanging man. Kalau ngeliat hanging man di sini mungkin dari rencana yang udah kamu susun di awal tadi soal visi kamu yang ingin kamu wujudkan, mungkin ada ada sedikit perubahan rencana. Mungkin nggak benar-benar di cancel, nggak benar-benar batal, cuma banyak nih detornya. Detor tuh kayak apa ya, kayak harus muter ke sana lah buat sampai ke tujuan, atau mungkin ada, kalau ngeliat hanging man dia yang digantung kebalik, mungkin ada perspektif yang harus kamu ganti dari cara kamu ngelihat ambisi kamu atau cita-cita kamu. Mungkin uh, perubahan rencana nggak berarti rencananya gagal kayak gitu. Ya itu aku belajar dalam hidup, kalau perubahan rencana tuh nggak selalu melulu soal rencanaku gagal nih, enggak. Cuma rencananya aja yang harus diubah, harus disesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan. Butuh keikhlasan, butuh apa ya, mungkin sedikitnya keinginan untuk belajar atau memperbaiki diri. Soalnya seringnya kita bikin rencana dan rencananya tuh harus banget seperti yang kita rencanakan, padahal kalau kita udah sampai ke tujuan mungkin kita ngelihat, oh yang kita rencanain di awal mungkin gak selalu baik ya buat kita jalanin. Jadi butuh keikhlasan untuk belajar, butuh apa ya, ke kesanggupan atau kesanggupan untuk ngelihat dunia, atau ngelihat dunia in general dari sudut pandang yang berbeda. Root of the readingnya ada Ace of One. Ace of One ini yang tadi aku bilang soal ambisi kamu, soal rencana besar kamu yang pengen kamu wujudkan. Ada cita-cita di sini, ada keinginan yang pengen kamu wujudin. Dan walaupun awalnya masih di Ace of One tuh potensinya besar sekali. Ya mungkin sekarang masih kamu simpen buat diri kamu sendiri, atau nggak terlalu kamu umbar-umbar lah. Cuma yang jelas ambisinya ada di situ, ambisinya nyata. Dan Three of Swords di pas energinya, mungkin ini ambisi yang datang dari apa ya, kesulitan atau kesakitan yang kamu alamin di masa lalu. Jadi dia bukan ambisi atau bukan cita-cita yang tiba-tiba muncul begitu saja, tapi mungkin itu datang atau muncul dari pengalaman buruk yang kamu adepin sebelumnya. Mungkin sebelumnya kamu pernah diperlakukan tidak adil atau tidak enak, makanya kamu pengen apa ya, hidup yang lebih baik lah, at least hidup yang lebih baik supaya kamu nggak diperlakukan nggak enak lagi kayak dulu. Nah ini crowning the reading ada King of Coins, dan future energinya ada Six of Coins. Ini seru soalnya kalau ngeliat King of Coins di sini, kamu di sini walaupun iya masih di apa ya, masih belum sampai di tempat yang kamu mau, masih belum nyampe nih. Soalnya kalau di sini, misalnya di sini ada King of Wands, aku bisa tahu kalau oh kamu ternyata uh, punya ambisi besar dan kamu mungkin udah sampai di titik itu, udah penuh perjalanannya, atau mungkin Ten of Wands. Tapi di sini King of Coins bukan King of Wands, jadi nggak apa ya, nggak sepanas itu. Apalagi King of Wands sama King of Coins sama Six of Coins, dia lebih adem kali ketimbang ngelihat panasnya. Ada kayak ambisinya ada di dalam, tapi yang kamu tunjukkan di luar adalah kamu orang yang sangat dermawan dalam artian kamu punya kendali atas apa yang kamu keluarkan. Kayak budgeting kamu baik misalnya, atau
kamu nggak kamu nggak boros, kamu nggak berantakan secara keuangan. Wah, itu orang ngelihatnya seneng tuh, walaupun kamu punya rencana besar, walaupun kamu punya cita-cita, tapi jalan kamu buat sampai ke sana tetap rapi. Itu yang gue lihat, tetap rapi, tetap apa ya, ngerti gak sih, kayak biasanya kan orang kalau udah buru-buru banget gitu, kepengen sesuatu banget, dia jalannya suka agak gimana gitu, agak berantakan, tapi kamu nggak, king of coins, kamu tetap stabil dalam menjalani perjalanannya. Iya, dan sabar juga mungkin. Ya, mungkin salah satunya karena hanging man di sini, karena kamu belajar kalau untuk sampai ke tempat tujuan kamu nggak mesti pakai cara yang udah kamu tetapin di awal. Kamu beradaptasi, kamu mau belajar. Ada six of coins juga di sini. Kamu juga nggak sayang, atau kamu juga nggak pelit untuk berbagi. Atau mungkin kalau belum, sekarang, ke depannya, soalnya dia ada di future energy. Kamu mungkin salah satu cita-cita kamu adalah kamu pengen bisa berbagi dengan banyak orang mungkin. Makanya di sini ada six of coins yang aku nggak tahu ya, ada, apalagi kalau ngeliat three of sword di belakangnya, mungkin karena kamu sebelumnya pernah ada di posisi yang sulit, makanya kamu setelah sampai di titik yang lebih nyaman, di titik yang nggak sesulit dulu, kamu jadi lebih bisa memahami struggle-nya orang, makanya kamu nggak ragu buat berbagi. Ya, berbagi nggak selalu soal uang ya, mungkin ngasih waktu kamu, atau ngasih ruangnya kamu untuk dibagi sama orang. Ngasih ruang gimana, soalnya ngasih ruang tuh kayak kamu nggak masalah untuk untuk ngebiarin orang orang sekitar atau orang terdekat kamu dalam kesulitan. Bukan dalam artian, wah, ada temanku nih lagi sulit, aku bantuin. Enggak. Kadang dengan kita ngasih ruang untuk orang ngadepin kesulitan mereka, itu ngebantu mereka untuk belajar. Ya, makanya aku bilang kamu sekarang lebih sabar ngadepin kesulitan, soalnya kamu juga lihat orang-orang sekitar kamu juga ada yang kesulitan, dan kesulitan itu kan yang bikin mereka belajar. Nggak yang tiba-tiba, aduh, teman gue lagi sulit nih, gue bantu aja, kayak gitu. Nggak, biarkan mereka belajar dari kesulitan mereka. Nggak serta-merta kita jauhin juga, nggak, kita tetap temenin, kita tetap dengerin kalau mereka curhat soal hidup mereka yang lagi sulit, cuma kasih ruang. Ya, kasih masukan juga. Kalau kita tahu gimana bantunya, ya udah kasih masukan, cuma kasih ruang mereka untuk berkembang. Posisi kamu sebagai penanya di sini ada di Three of Coins. Ini mungkin kalau ngeliat Three of Swords di sini, sekarang dia udah jadi Three of Coins. Dari kamu yang kesulitan dulu, sekarang kamu jadi punya ruang yang tadi ku bilang untuk lebih nerima kesulitan orang. Iya, ada kalanya kalau kitanya sendiri belum pernah sulit, ngeliat orang sulit tuh kita jadi agak ogah gitu. Kita jadi susah relate untuk bisa ngebantu mereka. Tapi karena kamu pernah sulit, kamu jadi bisa relate sama orang yang dalam kesulitan. Di situ yang ku bilang, kamu bisa ngasih ruang ke mereka di hidup kamu gitu. Iya, agak mungkin ini konsep yang terdengar agak asing, soalnya aku sendiri mengakui ini nggak populer untuk diucapkan. Cuma kadang kita harus ngasih ruang buat orang lain sulit, buat ngasih ruang buat orang sulit di hidup kita. Bukan karena bukan karena ini sulit kita jauhin deh orangnya. Enggak sih, kalau aku pribadi, kalau nemu orang yang sulit, aku nggak langsung jauhin deh, dia orangnya sulit. Enggak sih, kasih dia ruang. Mungkin dia butuh keberadaan kita di hidup mereka. Kalaupun nggak selalu menguntungkan, seenggaknya kita bisa sedikit banyak belajar lah dari kesulitan mereka. Mungkin kita juga bisa ngelihat, oh ya, dulu juga aku pernah sulit di situ tuh. Atau mungkin kedepannya bahkan kita bisa ngelihat, oh, kesulitan yang dihadapin orang itu tuh kedepannya mungkin bakal kita hadapin juga. Jadi jangan alergi lah ngelihat orang susah. Itu kali ya poinnya, jangan alergi ngelihat orang susah. Mungkin kita dulunya pernah ada di posisi susah juga, atau mungkin, ya, aku nggak ngedoain sih, cuma takutnya mungkin kedepannya kita ada di posisi yang sulit juga. Jadi Aries, aku ngerasa, padahal belum closing nih belum closing
eh di posisi sekitar kalian, environmentnya ada two of sword, ada apa ya, kamu butuh ketegasan, kamu butuh kemampuan untuk memilih mana mana orang sulit yang bisa kamu biarkan di hidup kamu dan mana enggak, mana kesulitan yang sekiranya bisa ngebantu hidup kamu, mana kesulitan yang ini mah orangnya buat-buat aja kesulitannya. Nah itu kadang kita harus pintar-pintar milih tuh yang kayak gitu. Nah ini hopes and fear-nya ada wheel of fortune. Dunia tuh selalu berputar. Kalau kamu sekarang mungkin udah ada di posisi king of coins, itu dulunya karena kamu pernah ada di tree of sword. Dunia tuh nggak selalu baik, nggak selalu ramah ke orang. Kalau kamu lagi dibaikin sama dunia, sama semesta, ya semoga itu jadi alasan kamu juga untuk bisa lebih baik, bisa lebih ramah ke sesama. Soalnya nggak ada yang permanen. Mungkin salah satunya ya kemudahan yang kamu hadapin sekarang itu nggak permanen. Sama kayak kesulitan yang kamu hadapin sekarang juga itu nggak permanen. Makanya aku ngeliat Wheel of Fortune di sini, di hopes and fear-nya pesannya mungkin begitu. Nggak ada yang permanen dari semua keadaan yang kamu hadapin sekarang. Bahkan keadaan orang-orang yang sekitar kamu yang kamu hadapin sekarang juga nggak ada yang permanen. Nah, outcome-nya ada Seven of Coins. Seven of Coins tuh keberhasilan atau kesuksesan yang kamu pupuk sejak benih, sampai dia jadi pohon. Jadi waktunya lama, cuma dia hilangnya juga lama. Ya, dan kalau ngomongin hasil yang sifatnya berkepanjangan kayak gitu kan, mau nggak mau kamu harus ngelewatin naik turunnya hidup kan, kadang ada di atas, kadang di bawah, tapi kan kita ngelihat progresnya, kita naik turun itu naik apakah melengkungnya ke atas atau ke bawah. Kalau kamu lagi di atas, sikap kamu tetap baik, kamu bisa berbagi, kamu bisa ikut mengangkat orang sekitar kamu. Waktu di bawah juga kamu harus tetap sabar, tetap harus baik, tetap harus aku ingat ada istilah kayak beautiful passion kayak gitu. Kamu sabar dengan sabar yang baik, bukan sabar yang sambil ngeluh, bukan sabar yang sambil menyalahkan dunia kayak gitu. Lagi sulit ya udah sabar, kita cari kebaikan apa yang bisa kita syukuri hari ini. Jangan cuma dicari keburukannya doang, jangan dicari ngeluhnya doang. Harus banyak bersyukur kalau lagi sulit, sama kayak lagi banyak juga harus banyak bersyukur. Justru semakin banyak, kita semakin banyak alasan juga untuk bersyukur. Itu yang bikin kesuksesan kita sekarang atau kedepannya tuh sifatnya bakal lebih panjang kita rasain, bakal ada di Seven of Coins gitu kali. Aries, buat readingan kalian kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk supportnya, likes, komen, sama jam tayang yang udah kalian habisin di video ini. Ya sekali lagi semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.